Baik, selamat malam teman-teman Mitra VRC New Inovatif dimanapun berada, pemirsa Sugi Channel. Selamat berjumpa kembali. Kali ini saya kasih tutorial cara serok kripto dengan perangkat digitalnya VRC New ya. Udah lama nih saya belum bikin konten lagi karena kesibukan ya. Tapi kali ini saya sempatkan bikin tutorial cara serok kripto dan semoga ada manfaatnya untuk teman-teman yang sama-sama mau belajar di sini, terutama untuk para pemula ya. Nah, ini di sini saya pakai balance standar ya, pakai balance standar 1000 TRX. Nah ini sebetulnya ini balance disebut mini juga tidak terlalu, disebut besar juga enggak, jadi standar ya. Nah baiklah, di sini kita per sesi. Saya menyarankan di sini Anda jangan ambil terlalu banyak ya targetnya, supaya lebih memudahkan Anda dalam mencapai profit global. Jadi di sini kita tekankan tidak ada settingan yang aman. Bisnis ini berisiko ya bagi yang belum paham, dan jangan serakah intinya di sini. Tapi kalau kita mau belajar dengan tekun, karena di sini ada pola-pola yang harus dipahami dan ada ilmu-ilmu yang bisa dipelajari dari pemahaman pola, dari chain yang kita gunakan atau kesempatan yang kita ambil. Di sini kita bisa ngambil keuntungan. Tentunya dengan pemahaman yang benar dan proses belajar ya, tidak instan di sini. Karena kami di sini tidak menjanjikan muluk-muluk Anda bergabung bersama kami, atau istilahnya kita tidak mengajak Anda mengikuti jejak kami. Tapi kalau sekiranya Anda berminat ya silahkan, itu tidak ada paksaan, dan kita cuman sharing ya, pengalaman aja ya. Bagi yang senang dengan dunia kripto ya itu silahkan, itu pilihan Anda masing-masing. Dan di sini saya cuman berbagi sedikit ilmu ya, karena saya bukan ahli, saya juga bukan master, tapi saya di sini mau berbagi sedikit pengalaman, yang saya pahami di sini. Nah baik, sebelum kita melakukan serok atau mengumpulkan kripto ini, kita harus tentukan dulu ya profitnya mau berapa gitu ya di sini. Nah kita ambil 1% saja. Jadi di ini nih, di global profit ya, ini adalah jumlah profit yang akan kita ambil. Jumlah profit yang akan kita ambil berarti kalau 1% dari 1000 adalah 10. Karena kalau 100% ya 10% 100 ya. Jadi kita ambil ini nih, tentukan dulu ya target berapa yang akan kita raih. Nah, ini 10 TRX berarti 1% dari balance 1000. Nah kemudian setelah itu kita harus menentukan chain atau kesempatan mana yang akan kita ambil di saat ketemu hijau merah. Nah di sini saya akan mencoba chain murni saja ya, biar lebih memudahkan pemahaman. Di sini saya akan coba menggunakan chain tengah. Di sini coba kita isi 51, kemudian di sininya kita isi 55.
Nah, ini hitungannya gimana? Apa yang sebetulnya? Dari sini ini akan berpengaruh ya. Di sini nih, ini akan berpengaruh ke pola. Jadi di sini 51 dituliskan, 51 ditambah 55 adalah 106. Kalau ini dibagi 2 sama dengan 53 ya. Nah, nanti peluang yang akan muncul itu 53%-nya itu hijau, 47%-nya merah. Jadi sedikit lebih banyak hijaunya ya. Nah, setelah itu kita tentukan martilos. Jadi martilos biar satu kali nutup ini harus dipasang di angka 150 ya. Jadi tujuannya satu kali profit atau satu kali hijau itu nutup, dan kita pasang izinnya itu 1 saja. Supaya apa? Supaya di saat nanti kena hijau langsung reset ke base trade awal. Jadi untuk mengantisipasi supaya tidak kena zigzag ya, kalau ada muncul pola zigzag, jadi langsung reset ke base trade awal. Nah, kemudian kita setelah itu tentukan delay ya. Kita tentukan delaynya ini karena kita akan menggunakan menu snap bomb. Jadi di sini delaynya diperlambat. Kita isi di sini misalkan 2000 saja. Delay 2000 milisecond sama dengan 2 detik. Jadi nanti ketukannya akan keluar 2 detik per 2 detik ya. Dan di sini kita menggunakan snap. Snap itu disarankan ya 0,01 dari balance. Kalau balance 1000 berarti kalau 0,1 nya itu 1 ya. Kalau 0,01 nya sama dengan 0,1 dan untuk bom kita pakai 0,1% saja dulu ya. Kita coba dengan bom 0,1 untuk meminimalkan risiko, karena nanti kelipatannya ini akan gede ya. Kita hitung di sini, coba di menu kalkulator ini kan udah ada ya, udah lengkap. Kita isi contoh balance 1000 dengan base trade. Contoh kalau kita nanti di saat ngebom satu bisa ini chainnya 5155 dengan martilos 150%. Ini akan kelihatan ya teman-teman ya, akan kelihatan di saat kita ngebom dengan nominal bet 1 itu ketahanan balance kita itu 8 langkah ya. Karena kelipatannya 150%. Jadi di saat kita ngebom misalkan 1 masih merah, pas kena merah ya, nanti kalau mau hijau mau merah itu langsung ke 2,5, kemudian 6,2, kemudian 15,6, kemudian 39,06. Nah, ini perlu dipahami, kelipatan ini akan berpengaruh ke balance ya. Jadi ini mohon dipahami. Nah, ini kita diusahakan toleransinya untuk bom itu maksimal 5 langkah meleset ya. Jadi kita harus punya analisa yang lebih tepat, berusaha untuk lebih tepat dalam menganalisa kapan kita melakukan eksekusi bom. Nah, beda dengan snap. Kalau snap kan kalau ini misalkan
di saat kita snap kena merah dengan bet 0,1, ini ketahanan kita itu 11 langkah ya, 11 langkah. Tapi ini pun beresiko juga, karena kalau meleset 11 langkah itu, ini bahaya juga nih. Ini sisa belen yang akan terjadi kalau kita ceroboh dalam melakukan snap. Jadi ini harus pemahamannya dulu ya. Jadi di sini tidak ada settingan yang aman, tapi kita cari nyaman. Nah, kembali ke settingan. Biasanya karakter champ ini 5155 ini nanti dia akan menemukan jejer hijau, kemudian diselingi dengan merah zigzag, kemudian ada jejer merah panjang di atas. Nah, itu kalau muncul satu jejer merah panjang diselingi lagi dengan zigzag, nanti hijau lagi, tapi kadang-kadang di sini ada double LS ya, atau double jejer merah. Setelah ada jejer merah, nanti ada zigzag, ada hijau merah, misalkan hijau merah, nanti di atasnya bisa ada jejer merah lagi. Dan ini kita patokannya di sini biasanya ini bisa terjadi sampai 12 LS ya, kalau durasi 10 menit. Tapi kalau kita antisipasi untuk minimalkan resiko, biasanya kita udah muncul LS 8, kita stop on win atau berhenti ya, berapapun hasilnya. Baik ya teman-teman, kita coba settingannya kan. Di sini sebetulnya settingan di VRC New ini simpel ya. Kita tentukan chain, kemudian kita delay diisi, snapnya diisi, boomnya kita tentukan, martilos ditentukan, dan if win dan global profit. Jadi kita sebetulnya 7 item aja ini udah cukup untuk settingan yang pokoknya ya. Yang lain-lain nanti variasi ya. Baik teman-teman, kita coba start ya. Semoga ini bisa profit ya. Kita kejar target 1% saja. Oke, kita mulai. Kita klik reset dulu untuk menyimpan settingan, dan kita start. Semoga profit. Nah, di sini kita tidak eksekusi dulu. Kita perhatikan dulu pola yang muncul ya. Ini kalau ada 2 merah, nanti kita coba snap ya. Tapi masih pola zigzag yang muncul. Nah, ini jejer hijaunya muncul. Coba kita snap di sini. Tuh kan, naik ya, jadi 3 ya, 4, naik ke 5, ke 6, ke 7. Nah, itu 7 ya, langsung naik ke LS 7. Biasanya di sini ngerucut ya, di bawah 7 biasanya. Ya, 2 kan. Nah, ini kalau zigzag kita snap saja. Kita snap-snapan saja kecil-kecil ya. Ini LS7, kalau kita mau ngebom itu bagusnya di LS6 atau 7. Jadi kalau nanti naik ke 8 itu kita cuma dua langkah meleset. Kita di sini yang kecilnya ini snap-snap saja ya. Jadi di saat muncul merah 1 jangan dulu bom ya. Untuk minimalkan risiko, kita main snap-snap aja supaya kelipatannya tidak terlalu gede. Kalau ya seperti tadi ada jejer merah 7 ya. Nah, kita snap-snap saja. Nah, ini trade istilah teknik santai ya. Teknik santai, kita tidak ngotot. Jadi kita ambil biarpun profit kecil tapi naik ya. Cuman memang di sini resikonya kita harus sabar karena agak lama juga ya naiknya ya. Mengumpulkan profitnya itu agak lama karena memang nominalnya kecil tapi kita minimalkan risiko. Nah, karena ini yang terkumpul kan nanti di sini hasil ngumpulin kita, hasil nyerok kita ya. Dan akumulasi ke belen jadi nambah. Jadi misalkan di sini udah 2,6, di sininya 1002.
4,8 ya, ada penambahan. Nah, kita juga perhatikan durasi di sini karena di sini kan ada timer ya. Ini 2 menit 27 detik ya. Ini kayaknya kena delay ya. Kalau kena delay kita pause saja, kemudian reset, kemudian continue, jadi melanjutkan. Oke, merah 1 kita snap. Ini sebetulnya kalau kita mau eksekusi cepat ini bisa juga, cuman kita di sini kan kasih tutorialnya cara teknik yang nyaman lah ya. Settingan tidak ada yang nyaman, tapi kita cari kenyamanan. Jadi biarpun kecil tapi naik 2,9. Nah, kalau misalnya hijau pun kita mau snap ya boleh lah. Merah 1 kita snap. Di hijau kita coba snap. Nah, pas kena merah kan nggak apa-apa. Nah, kelipatannya ini agak kecil ya. Kalau dengan nilai snap kita snapan saja. Snap. Kita snap. Nah, di sini teman-teman saya ngasih trik juga ya. Kalau ini kita lihat durasi. Kalau durasinya terlalu lama, kita juga kan minimalkan risiko. Jadi kita ini kena delay nih. Jalannya ini kurang bagus, jadi ini stop on win aja ya, supaya normal nanti itunya apa, ketukannya normal. Stop ya, udah kita bom tadi, apa-apa. Stop on win. Ini supaya apa, supaya delaynya stabil. Nah, ini teman-teman, saya kasih bocoran sedikit. Kita ambil eksekusi cepat ya, karena durasi ini udah di atas 3 menit. Kita eksekusi saja supaya satu kali eksekusi profit global ya, kita tercapai target profit. Tapi ini tidak sembarangan, menggunakan menu bom ini tidak sembarangan. Kita harus ambil momentum yang tepat. Jadi nanti kita ambil LS di LS 5 atau 6 baru kita eksekusi ya. Tapi lebih bagusnya di 7 karena ini loss sticknya udah, loss stick terpanjangnya adalah 7. Ini biasanya bisa naik ke 8 atau 9 ya. Kita reset, kita continue. Nah, itu langsung ngebom ya. Oh, tadi ya menunya ya. Tuh kan. Ini suatu hoki ya. Karena tadi kan kita udah di reset, tapi ternyata di sistem itu udah tersimpan mungkin ya menu bomnya, karena kita tadi udah klik di menu bom. Tapi nggak apa-apa, karena kita kenapa berani membesarkan nilai bom, karena ini jajar merahnya udah keluar, zigzagnya udah keluar, merah hijau merah hijau, merah merah hijau, merah merah hijau, merah merah hijau. Nah, ini zigzagnya udah keluar, kemudian merah panjangnya 5 ini udah keluar. Nah, ini biasanya ngerucut ya. Jadi kita makanya tadi saya analisa bisa dibesarkan bom, nilai bom untuk eksekusi. Ini kita target 1% ya, 10.
sekarang udah dapat 12,7 ya, kita harus bersyukur ya, berarti dikasih lebih. Oke teman-teman, begitu tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Intinya di Serok Crypto versi new ini kita jangan monoton dan kita harus update terus skill kita, belajar terus kita juga sharing-sharing dengan teman-teman. Karena apa, ilmu itu tidak ada di satu orang ya. Kadang kita apa yang kita belum tahu mungkin itu ada di orang lain gitu ya. Jadi kita harus sharing aja, sama-sama belajar di sini. Tidak ada istilah guru menggurui, tidak ada senior junior, tapi di sini adalah sama-sama belajar. Oke teman-teman, begitu. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe ya Sugih Channel, dan nyalakan lonceng supaya Anda tidak ketinggalan info terupdate dari konten yang di-upload di Sugih Channel. Terima kasih. Selamat malam. Salam sukses untuk semuanya. Salam profit.